Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Sebelum kita live bersama di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, terlebih kita akan melakukan review dan kita akan evaluasi. Untuk evaluasi ini kita lakukan dari analisa pagi tadi hingga saat ini. Kita amati dan tentu kita akan nanti banyak belajar dari yang sudah kita lakukan, bisa banyak koreksi dan termasuk kita bisa mengambil semua hikmah yang kita lakukan. Pertama, kita di pagi tadi ya, mungkin di beberapa candle yang baru terbentuk kita sudah membuat satu mapping atau ya gampangnya adalah analisa sederhana kita untuk satu hari ke depan. Jadi yang kita analisakan adalah untuk satu hari, tidak untuk berhari-hari, bahkan untuk berminggu-minggu, sehingga targetnya juga pendek, resiko juga tidak terlalu jauh. Pertama, dari terbentuknya candle yang ada di sana ya, kita tahu kecenderungan memang naik, kemudian diingat ini berada di wilayah-wilayah tinggi, di harga-harga yang cukup tinggi, sehingga tetap kita waspadai akan hadirnya dan munculnya sentimen pasar. Di sana sudah ada level psikologis. Kemudian di sini juga ada resisten terdekat. Kalau kita amati di sini ada resisten terdekatnya, ini berada di kisaran 2044, di bawah ada kisaran 2037. Kita mengambil posisi buy setelah lewat dari level psikologisnya, atau setidaknya di atas resisten yang terdekat ini, sehingga 2044 kita tempatkan posisi buy dengan target yang terdekat di sini 2048 ya. Kita terdekat saja hanya 400. Kenapa kita tidak mengambil 600 700? Diingat ini berada di area-area puncak dan mulai berkurang kekuatan buyer di sini, high-nya di sini, high-nya di sini, high-nya. Semakin lama semakin berkurang. Sementara di atas juga ada kecenderungan masih naik, sehingga posisi berada di area yang kurang aman untuk ambil posisi di area sekitaran ini, sehingga kita tandai dengan orange ini. Selanjutnya kita tempatkan posisi buy di situ, target di sini. Kemudian sell-nya juga kita tempatkan di bawah support terdekat. Target di 2031 dan 2024, 2016 berada di wilayah jenuh. Oke, perhatikan ketika tersentuh di awal, buyer tersentuh di 2044 dan bergerak naik. Namun demikian tidak menyentuh target, hanya di 2274 atau 2047. Maka seperti biasa, ketika salah satu tersentuh, maka yang kita lakukan adalah mengantisipasi segala hal yang nanti berhubungan dengan pergerakan yang berbalik, atau paling tidak kita sudah antisipasi di mana kita akan merisikokan. Apakah kita menggunakan cut loss di 500 atau berada di sini di level ini, atau kita menggunakan pending order dengan menempatkan posisi yang berlawanan, kemudian lotnya dinaikkan ya. Maka ketika 300 itu mendekati levelnya, kita taruh di bawahnya sini. Targetnya di mana? Target minimal jaraknya sama di atas dari titik entry, kemudian dengan recovery kita minimal jaraknya sama untuk exitnya. Kalau kita masih misalnya kita jadikan sebagai sell ini sebagai antisipasi, maka di sini kita naikkan lotnya dari yang pertama misalkan hanya sama, maka kita naikkan dua kalinya. Tinggal kita lihat jaraknya ya. 800 memang terlalu jauh ya. Seharusnya di angka 400 500 ini harus di recover, atau kita cut loss juga boleh.
Ketika pergerakan naik turunnya dibatasi oleh area yang sama, maka ini membentuk satu level baru, namanya resisten baru. Dan sebenarnya bukan resisten baru, karena ini resisten yang sudah sebelumnya ada. Sehingga perhatikan ketika mendekati area ini selalu ditolak, maka bisa jadi ini adalah titik tertingginya. Namun untuk memastikan sel ini kuat, tentu harus melewati level yang lebih banyak disentuh di sini ya. Sehingga kita tempatkan di bawah levelnya di sini, atau bahkan di bawah sini juga boleh, di bawah level di sini. Ya, apakah masih bisa? Masih ya. Dari sisi range masih cukup berpotensi. Kalau misalnya kita mengambil posisi di bawah atau di target 2 ini pun boleh-boleh saja, dengan catatan range-nya masih terpenuhi. Jadi kalau kita berkaca dari 1 hari sebelumnya, maka masih berpotensi hingga di 2016. Sehingga kalau misalnya kita entry di area di sini dengan target di 2024, ini masih cukup untuk 1 kali transaksi, bahkan bisa mencapai target 1 hari kita. Atau kita gunakan sekali lagi yang di atas menggunakan 400, di bawahnya boleh-boleh saja, atau di sini selnya dinaikkan lotnya, kemudian dinaikkan posisinya, karena posisi berada di puncak sudah di atas, jaraknya tentu sangat jauh, maka kita bisa dekatkan dekat-dekat dengan runningnya, tetapi tentu juga kita harus ukur semuanya, mengingat ini adalah area-area yang sangat beresiko, area konsolidasi, dan berpotensi nanti akan meledak salah satunya, apakah breakout di atas atau di bawah ketika melewati level ini. Level yang paling dekat ada di sini. Selama masih berada di area ini, maka dia akan bergerak naik turun. Sebaliknya ketika dia sudah keluar dari zona ini, akan bisa lebih jauh pergerakannya ya. Perhatikan ketika dia sudah mulai mendekati, di sini mendekati level berpotensi memantul, sehingga kita tunggu breakoutnya di sini. Nah, di sini breakoutnya, maka mengambil posisi kita adalah di sini. Lah itu bagaimana ketika dia bergerak naik ya, yang penting kita sudah mengantisipasi, kita tinggal tarik saja dari atas ke bawah ya. Area koreksi itu berada di sini, sehingga kita uji di situ. Nah, kalau dia lebih naik lagi, maka kita gunakan retracement Fibonacci, sehingga di mana kita dapatkan area retracement-nya itu di sini. Sekali lagi, ketika sudah tersentuh posisi kita, maka yang kita antisipasi adalah dengan membatasi resiko di atasnya. Kalau dia sell, berarti di atasnya harus kita batasi, apakah 500, apakah 700, atau kita menggunakan 300 di atasnya dan menggunakan lot yang lebih besar juga boleh ya. Itu adalah pilihan mana yang kira-kira kita pakai lebih cocok. Oke, perhatikan ini ketika dia bergerak naik mendekati retracement atau berada di retracement, tidak mampu dia breakout, maka bisa kembali turun lagi. Nah, sekarang di sisi bawah ada level di sini. Ada level berpotensi juga memantul lagi, akan memantul kembali ke atas ketika tidak mampu breakout. Sebaliknya ketika dia mampu breakout, maka akan jauh lebih kuat. Ini bahkan langsung panjang. Dan dilanjut di candle berikutnya, ini sempat bergerak turun lagi hingga 701 candle ini. Tentu luar biasa sudah. Meskipun pada akhirnya ditolak, tetapi ketika kita manfaatkan peluang di sini, masih bisa dapat profitnya.
Kemudian kita tempatkan ini area ini adalah area koreksi. Ini ada area koreksi atau range-nya yang kemudian berada di area jenuh itu di sini. 2005 poin sekian. Oke, itu kira-kira nanti jelang just jam 21 kita akan lihat apakah ada potensi untuk bergerak turun lagi atau justru akan reversal. Kita akan ketemu dan kita akan nanti update di 21.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.